Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Nusa Bransyah. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang sistem basis data. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menampilkan data menggunakan query dan juga tools yang ada di software SQL Yoke. Tanpa berlama-lama lagi, keburu dosen makin killer, kita langsung mulai tutorialnya. Jadi silakan buat teman-teman yang belum membuka exam dibuka dulu examnya lalu hidupkan MySQL-nya doang. Udah ya, kalau udah silakan dibuka juga software SQL Yoke di mana kita mengolah basis data kita. Gitu. Dan buat teman-teman juga silahkan diisikan masing-masing tabelnya. Ada tabel buku. Jadi misalnya kita di sini tabel data ya, tabel data. Silahkan tabel bukunya diisikan. Di sini saya mengisikan 7 buku ya. Saya mengisikan 7 buku. Minimal 5 lah, minimal 5. Nanti kita akan coba cara menampilkan ini seperti apa gitu. Menggunakan query dan juga tools yang ada di SQL Yoke. Kemudian untuk yang tabel karyawan silahkan diisi. Kemudian tabel peminjam silahkan diisi juga. Nah, dan yang kemarin, untuk yang tipe data di level peminjam ini, di tabel peminjam, itu kan saya kasih enum ya, bukan varchar gitu. Artinya dia begini. Misalnya nih kita isiin ya. Misalnya kita tambahin satu lagi, misalnya di sini Elvan gitu. Elvan Saputra. Ini kita ngisi secara manual kalau yang varchar ya. Kemudian untuk yang enum dia nggak ngisi secara manual, tapi kita milih tuh. Itu. Oke. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Ini tambahan aja untuk melengkapi video yang kemarin gitu karena saya kelupaan di situ. Oke, jadi kita langsung aja mulai untuk yang pertama. Di sini saya membuka contekan saya dulu supaya nggak lupa ya. Kita langsung mulai yang pertama, menampilkan semua kolom dan semua data pada tabel. Caranya gimana? Caranya gini. Misalnya, untuk yang data buku ya, yang data buku ini kita akan tampilkan nih. Oke, caranya gini, untuk query dulu sekarang. Caranya, query-nya select bintang. Jadi ini bacanya gini. Tampilkan semua kolom gitu. Bintang itu semua kolom dari tabel apa? Misalnya TBL buku. Ya, TBL buku ya. Ini misalnya kita run atau kita execute. Oke, gini. Nah, buat teman-teman yang mengalami bug di sini, itu saya tadi ngalamin karena gini. Saya punya 2 database di sini, database buku dan database perpustakaan. Bentar, saya zoom dulu. Jadi di dalam database buku itu ada tabel buku juga, gitu. Dan di sini tabel buku. Artinya nama tabelnya itu sama. Ketika kita execute di sini select from tabel buku, tadi saya munculnya yang ini, tapi nggak tahu sekarang kalau yang ini gitu. Nah, untuk meyakinkan kita mau nampilin tabel apa di database apa, itu kita bisa taruh begini. Sebelum nama tabelnya ya, kita taruh database-nya. Database kita apa? DB perpustakaan. Titik. Gitu. Jadi cara bacanya gini. Tampilkan semua kolom dari tabel buku, nih, tabel buku di database, titik di database DB perpustakaan gitu. Itu cara bacanya. Ini kalau kita run, execute lagi. Oh iya, ini kalau misalnya mouse saya kursornya ganda, yang kecil abaikan aja. Ini berhubung di zoom kayaknya OBS-nya nggak support nih. Gitu. Misalnya ini kita execute, tabelnya sama aja. Gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini paham nih. Jadi sebenarnya ini sudah kita lakukan di video sebelumnya untuk ngecek data itu udah masuk apa belum gitu. Oke, jadi ini untuk yang pertama, untuk yang tampilkan semua kolom. Gitu. Kemudian yang beberapa kolom, jadi nggak semua kolom nih tampil. Caranya gimana? Caranya gini. Misalnya nih, gampangnya tadi kan kita bacanya tampilkan semua kolom gitu ya dari tabel buku di dalam database perpustakaan. Sekarang yang semua kolom kita ganti. Mau kolom apa aja misalnya kolom judul buku,
koma ya. Sama apa lagi ya? Misalnya pengarang dan penerbit aja deh. Gini. Oke. Jadi ini kalau kita execute, yang tampil cuma judul buku, file judul buku maksudnya, kemudian ada pengarang dan penerbit. Kalau mau dikasih kolom apa lagi gitu ya, tinggal koma aja terus kolomnya apa gitu. Oke ya, saya harap sih sampai sini nggak membingungkan kok. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu filtering. Nah, filtering ini biasanya digunakan untuk apa ya, menyaring data. Nanti kita coba lah gitu. Jadi dia itu menggunakan simbol sama dengan, artinya harus pas gitu ya, atau lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan nanti yang paling sakti yang biasanya digunakan untuk pencarian data itu menggunakan like gitu. Kita coba yang untuk yang operator yang dulu aja. Oke ya. Jadi saya rasa sih ini ditampilin aja lagi semuanya biar saya tahu tuh kolom-kolomnya aja apa aja. Taran. Oke. Pertama, tampilkan semua kolom dari tabel buku di dalam database perpustakaan yang gitu ya, where gitu. Di mana misalnya tahun terbitnya itu yang 2018 saja. Gini. Oke, ini kalau kita execute, jadi yang muncul yang tahun terbitnya 2018 saja. Gitu. Kalau misal nih yang jumlah halaman, oh ini JML halaman. JML halaman itu lebih besar dari 100 deh. Ini kalau kita execute, yes, tuh jumlah halamannya muncul untuk yang 100 ke atas, lebih dari 100 gitu. Dan ini bisa dicoba juga untuk yang ini, untuk yang lebih kecil sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, dan ada satu lagi saya lupa nih, ada kayak gini, ada lebih kecil, lebih besar, gini. Artinya apa? Misalnya nih, di sini ada yang jumlah halamannya 105, nih, oke. Misalnya kita taruh gini deh. Cara bacanya gini, tampilkan semua kolom dari tabel buku di dalam database perpustakaan yang mana jumlah halamannya itu lebih kecil dan lebih besar dari 100 gitu, atau 105, biar nanti yang 105-nya ini nggak muncul. Ini kalau kita execute, yes, jadi yang tampil di bawah 105 dan di atas 105. 105-nya nggak ditampilin gitu. Dan untuk where ini atau filter ini itu juga ada operator and dan or ya. Jadi misalnya di sini kita kasih yang jumlah halamannya lebih kecil lebih besar dari 105 atau ya 105 aja. Kemudian and gitu ya. Dan apa? Dan tahun terbitnya itu lebih besar dari 2010 deh. Gini. Oke. Ini kalau kita execute, yes. Jadi yang tampil itu yang jumlah halamannya lebih besar 105 dan tahun terbitnya di atas 2010 ya. Gitu. Jadi teman-teman mungkin udah tahu kalau logika AND itu kedua kondisi harus benar gitu. Kalau logika OR salah satu kondisi benar, yaitu tercapai gitu. Oke ya, mudah-mudahan sampai sini nggak kebingungan nih teman-teman nih. Dan untuk yang filter ini ya, yang filter where ini yang menggunakan operator itu biasanya digunakan kalau teman-teman pakai marketplace, itu biasanya banyak digunakan di situ. Contoh nih. Contoh ya, kita agak jauh lari ke depan biar kita tahu gambarannya itu seperti apa gitu. Jadi misalnya nih, saya buka Google nih di sini. Kemudian saya ketikin shopee.co.id misal. Misalnya saya cari di sini adalah keyboard mechanical gitu. Kemudian saya search di sini. Oke, muncul nih. Muncul. Nah, sekarang gini. Misalnya di sini ada saringan filter kan? Nih ada saringan filter nih di sini.
Kemudian misalnya kita scroll ke bawah, tuh batas harga minimal berapa? Minimal kita cari minimal 200.000 deh. Dan maksimal ya. Dan maksimal misalnya kita budgetnya cuma dikit, jadi 500.000 aja. Ini. Kemudian misalnya kita terapkan ya. Oh, di bawah dong, terapkan. Nah, maka harga yang tampil dari keyboard ini itu ya dari 200.000 sampai 500.000, nggak lebih. Nah, kayak kita tadi berarti dong. Gitu. Oke ya, ini gambarannya aja. Nah, kalau misalnya kita lokasinya Jabodetabek misal, itu artinya yang lokasinya sama dengan Jabodetabek. Gitu. Jadi pakai operator sama dengan tadi. Yang lebih sakti ada lagi yang digunakan untuk pencarian biasanya. Jadi ada yang namanya like. Nih, like nih. Kita coba ya. Kita coba like. Misalnya gini deh. Kita tampilkan semua datanya dulu supaya kita nggak lupa ya. Kita nggak lupa. Sip gini. Contoh nih gini. Kita cari buku yang mana? Ini saya zoom dulu. Kadang lupa nih. Saya zoom dulu. Yang mana misalnya judul bukunya like. Ini ya. Ini pakai tanda kutip. Ini. Yang judul bukunya, misalnya kita kasih persen di depan, kemudian ada C-nya gitu. Kita coba ya, ini nanti saya jelasin ketika udah di run aja. Oke, sip. Yang muncul, sistem operasi judul bukunya, dan pengantar teknologi informasi. Artinya apa? Ketika kita menggunakan dolar di sini. Apa fungsinya? Yang huruf depan terserah, yang penting huruf belakangnya ada C. Ini juga nih, sistem operasi, ujungnya C. Pengantar teknologi informasi, ujungnya C. Gitu. Kalau misal, ini saya lupa lagi nanti, ini kita kata aja, kemudian kita run lagi. Misalnya kita cari yang depannya OR gitu ya. Misalnya kita cari depannya OR, kita paste lagi. Yang depannya OR, yang belakangnya terserah gitu. Kita kalau run, yes, yang tampil organisasi komputer. Gitu. Yang depannya OR, belakangnya terserah. Atau kalau memang mau di-update gini boleh. Ini. Jadi persen, kemudian apa, kemudian persen lagi gitu. Jadi intinya ada ini gitu aja. Misalnya ada huruf E-nya deh gitu. Ini kalau kita run ya. Oke. Yang judul bukunya ada huruf E-nya yang penting. Jadi ya depannya terserah, belakangnya terserah. Yang penting ada E-nya gitu. Sistem operasi ada E-nya. Teknologi jaringan ada E-nya. Kemudian pengantar teknologi informasi ada E-nya. Kemudian organisasi komputer ada E-nya. Mahir belajar Corel Draw ada E-nya. Kayak mudah-mudahan sampai sini paham nih. Dan teman-teman ada gambaran bagaimana si filtering ini diterapkan pada aplikasi nantinya. Dan di sini kan kita baru membahas tentang sistem basis datanya, yang datanya nanti akan digunakan di aplikasi. Ya, mungkin teman-teman dapat gambaran dari sini nih. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya order by. Order by ini digunakan untuk mengatur field mana akan dibikin ascending atau descending. Gimana cara ngomongnya ya? Intinya pengurutannya gitu ya. Nanti kita lihat deh. Misalnya saya zoom lagi nih. Kita tampilin lagi semuanya biar saya nggak lupa gitu ya. Kita ubah dikit lah biar kita agak agak lebih berkembang gitu. Select apa ini? Judul buku boleh. Kemudian kita select pengarangnya. Kemudian tahun terbit dan jumlah halaman aja. Tahun terbit dan jumlah halaman. Dari tabel buku di database perpustakaan. Kemudian kita taruh apa tadi, order by ya. Kita taruh order by. Order by. Kolom mana yang mau diorder?
atau yang mau, bukan dibeli ya, order bukan beli di sini, yang mau di ascending atau descending. Misalnya pengarang, order by pengarang mau ascending atau descending. Misalnya ascending, ASC. Oke, ini kalau kita run, ini saya close dulu deh. Kalau saya run, yes. Jadi kalau kita buat ascending di pengarang, kita lihat di pengarangnya A, yang A duluan, yang hurufnya A. Tahu ya sekarang maksudnya ya, F, P, S, S, V. Jadi ascending tuh, gitu ya. Kalau descending, gini, D, E, S, C. Oh, S, C. Sorry. Tuh, mulai dari V, S, S, P, F, A. Gitu ya. Atau gini, misalnya yang order by JML halamannya itu ascending deh gitu. Jadi halamannya dari yang terkecil sampai halaman terbesar. Ascending. Tuh, 88, 99, bla 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 sampai yang terbesar. Gitu ya. Dan kita bisa juga menggabungkan itu semua gitu. Jadi misalnya gini, kita akan filtering misal yang tahun terbitnya. Tahun terbit aja. Itu di atas sama dengan 2010. Ini kok kayaknya ganggu ya. Kita turunin aja lah ya. Enter nggak apa-apa. Gini. Jadi tampilkan kolom judul buku, pengarang, tahun terbit, dan jumlah halaman dari tabel buku di dalam database perpustakaan yang mana tahun terbitnya itu minimal 2010 ke atas, dan kita akan order gitu ya, order by jumlah halamannya mulai dari yang terkecil sampai terbesar, itu ascending. Nah, kita seleksi, kok ada error dia. Oh, enggak, tadi saya seleksi deh. Kemudian muncul. Jadi yang tampil itu tahun terbitnya 2010 ke atas, dan kita order jumlah halamannya itu ascending, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu. Oke, yang mudah-mudahan sampai sini paham nih teman-teman nih. Yang selanjutnya, yang terakhir, limit. Limit ini biasanya digunakan untuk halaman pagination nantinya. Nanti kita lihat. Misalnya nih, limit atau gini deh. Ini kita cut dulu aja, ya kan? Kita cut. Kita kasih limit di sini. Jadi kan tampilkan judul buku, pengarang, tahun terbit, jumlah halaman dari tabel buku di dalam database perpustakaan, kita kasih limit. Limit itu digunakan untuk membatasi berapa data yang akan tampil. Oke. Jadi untuk data pertama di dalam sebuah tabel itu indeksnya mulai dari 0. Nah, dia ada sedikit niru konsep array ya. Jadi array itu kan indeks pertamanya mulai dari 0. Mulai dari 0, misalnya data pertama gitu. Dan dia akan tampilin sebanyak berapa data. Misalnya kita taruh 5 aja. Kalau kita seleksi, run. Nah, lihat nih di sini. Oke, atau kita taruh di sini ID ya. ID buku deh. Ini. Biar ID-nya kelihatan. Nah, di sini. Jadi dia akan menampilkan 5 data dari baris pertama. Ini baris pertama nih. Oke, kalau kita mau nampilin 5 data dari baris kedua gimana? Berarti indeksnya 1, 0, 1, 1. Ya. Yang tampil mulai baris kedua sebanyak 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Dan kita juga bisa gabung kayak tadi. Ini. Jadi ketika kita filter tadi ya, misalnya gini, ini 3 data aja deh. Mulai dari 0 gitu. Mulai dari baris pertama sebanyak 3 data, tapi dia menggunakan filter. Filternya apa? Tahun terbitnya di atas 2010. Kita coba. Sip. Oke. Mudah-mudahan paham nih sampai sini. Jadi tahun terbitnya itu di atas 2010. Dikasih limit sama dia. Data yang tampil cuma 3, tapi dari baris pertama. Oke ya. Dan saya bilang tadi ini biasanya digunakan untuk di halaman pagination. Contoh nih. Kita cari di Google ya. Misalnya di sini. Kita scroll. Nih.
Jadi semua data itu nggak ditampilin semua gitu. Tapi ada halaman ini. Inilah yang disebut dengan limit, membatasi data yang tampil. Oke, next misal. Nah, datanya nggak muncul semua gitu. Jadi ya inilah fungsinya limit gitu. Contoh gini, misalnya kita cari tutorial Java nih ya, tutorial MySQL pemula misal. Kemudian kalau kita lihat di sini di all ya, di all kita scroll, nah ini pagination ya. Oke, jadi datanya nggak muncul semua. Beda ceritanya kalau di image itu kayaknya nggak ada. Karena mungkin si Google ini nganggep kalau pagination di dalam image itu malah mengganggu. Contoh nih, misalnya gini. Ini kalau saya mengira aja. Misalnya nih, kita cari gambar ya. Cari gambar, nemu tuh ini. Misalnya ini ada Pak Dika nih. Oke, misalnya nemu nih gambarnya Pak Dika gitu. Kemudian kita scroll cari gambar yang bagus lagi tuh. Kita scroll. Kalau ada pagination, kita kan next lagi kan. Next sampai halaman keberapa. Nah kita lupa gambarnya Pak Dika tadi ada di halaman berapa gitu. Alhasil itu menurut saya cukup membuat jengkel aja gitu. Makanya pagination di dalam image itu ditiadakan. Ya, jadi tidak menggunakan limit di situ. Mudah-mudahan paham nih teman-teman ya. Ini menurut saya aja sih, karena ya saya aja kalau cari image terus ada paginationnya kayak dulu itu ya malas gitu. Itu untuk materi yang terakhir nih, limit. Dan kita dari tadi menggunakan query ya, jadi kita ngoding secara manual. Sekarang kita menggunakan sebuah tools yang ada di software SQL Yoke. Jadi silahkan dibuka SQL Yoke-nya lagi. Ini kita nggak butuh. Oke, kita nggak butuh. Nah teman-teman bisa menggunakan dua cara ya. Jadi yang pertama gini, lewat tabel data. Oke, misalnya kita tampilin tabel buku. Ini kan ada limit nih. Mulai dari indeks ke berapa baris gitu. Di sini juga ada filter. Mau apa yang difilter tadi? Ada where gitu ya. Ada kondisinya gitu. Atau saya nggak nyaman di sini. Kenapa? Karena di tabel data ini kan tempat kita memanipulasi data yang ada di dalam tabel. Ya nggak, kita bisa nambahin gitu. Contoh aja. Nah, saya biasanya kalau akan membuat filter, melimit data gitu, itu saya pancing dulu gini. Select from DB perpustakaan. Terus tabelnya tabel buku gini. Oke, kalau kita run, tampil kan? Ini berada di result, bukan di tabel data. Oke, nah di result ini sebenarnya kita juga bisa membuat dia seperti tabel data. Caranya gini, saya zoom dulu nih. Yang ini, yang read only, kita ganti seperti ini. Tuh. Tapi janganlah ya, jangan gini aja read only. Dari sini kita bisa ngefilter datanya, tapi kita tidak ada resiko untuk mengubah datanya atau menambahkan data baru gitu. Artinya di sini emang bener-bener real kita ngefilter data dan menampilkan data doang. Itu. Misalnya nih, filter ini ya, yang gambarnya kayak apa ya? Ya gambar filter. Sini. Nah, tapi lucunya di sini filternya cuma satu field gitu. Oke. Misalnya nih, saya mau tampilin yang ID bukunya sama dengan 3 aja. Oke, muncul 3. Oke. Kemudian filter lagi, misal saya mau tampilin yang jumlah halamannya lebih besar dari 100. Muncul. Sip. Oke. Tapi saya agak bingungnya di sini teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah tahu solusinya silahkan komentar di bawah ya. Saya ya hanya coba-coba aja. Berhubung di sistem basis data itu menggunakan SQL Yoke, itu saya beralih ke SQL Yoke. Dan saya menemukan sebuah kesenangan di SQL Yoke karena ada beberapa fitur yang tidak dipunyai oleh PHPMyAdmin. Jadi saya biasanya ngolah basis data itu di PHPMyAdmin. Nah itu menggunakan web. Makanya apa aja di SQL-nya saya hidupkan.
Itu kebiasaan saya dulu. Ini saya bingungnya di sini nih. Misalnya kita cari judul bukunya, like gitu ya. Apa nih? Like misalnya yang ada sys gitulah. Jadi misalnya kita oke, harusnya kan tampil sistem operasi, kan ada sysnya di situ. Kalau kita oke, datanya nggak tampil. Oke, kita coba lagi. Judul buku, misalnya ada sistemnya. Ini nggak tampil juga. Saya juga bingung di sini. Misalnya lagi ya, judul bukunya like, sistem operasi deh, baru muncul. Gitu. Apa bedanya like dengan sama dengan? Tuh. Jadi saya agak bingung di sini. Tools ini cara makainya gimana gitu. Saya agak bingung di sini. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang udah lama pakai SQLiok, silahkan komentar di bawah video ini supaya saya juga bisa belajar dari teman-teman gitu, karena kita belajar bareng di sini, bukan saya menggurui gitu ya. Oke, jadi saya rasa cukup untuk video kali ini, dan di video selanjutnya kita akan update data ya. Kita akan coba mengubah data di dalam sebuah tabel menggunakan query dan juga menggunakan tools yang ada di software SQLiok gitu. Jadi urutannya itu kalau orang-orang bilang ada CRUD gitu, CRUD. Jadi ada create, read, update, delete. Dan itu sudah kita lakukan di video sebelumnya. Kita create dulu, kita membuat datanya, kita masukin datanya. Dan di video kali ini kita udah read, menampilkan datanya. Di video selanjutnya kita akan update, dan di video selanjutnya lagi kita akan delete, belajar delete. Itu. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman untuk yang menonton video ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang mau nanya sesuatu mengenai materi yang saya sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah video ini. Jadi saya Nusa Briansyah pamit dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.